Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku sekalian di tahun ajaran baru 2020-2021. Welcome back to ABY Good Learners Community. Nah, ini adalah tema untuk perwalian kita untuk hari ini ya, anak-anakku sekalian. Jadi di sini kita mengusung tema Welcome back to ABY Good Learners Community. Nah, di sini Ustadz akan menggarisbawahi tentang good learners ya. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu artinya pembelajar yang baik ya, atau pelajar yang baik. Nah, pelajar yang baik itu seperti apa? Nah, ini akan kita bahas pada perwalian kali ini. Oke. Nah, good learners itu yang pertama adalah selalu ingin tahu ya. Jadi kalau kalian itu adalah pelajar yang baik, yang bagus, itu salah satu cirinya adalah selalu ingin tahu, Mas. Ya, jadi kalian tuh selalu ingin mengeksplor hal yang baru gitu ya. Mengeksplor hal yang baru ya. Kemudian kalian juga ingin tahu sebab akibat dari suatu hal gitu ya, Mas ya. Jadi kok bisa ini tuh gimana sih, kok hasilnya seperti ini gimana. Nah, itu namanya selalu ingin tahu ya. Nah, selalu ingin tahu itu bagus asalkan dia selalu diarahkan dalam hal yang positif ya, Mas ya. Jadi bukan dalam hal yang negatif. Yang kedua adalah selalu ingin lebih baik. Nah, jadi karena kita mengarahkan rasa ingin tahu kita kepada hal yang positif, maka akan selalu menimbulkan perasaan atau rasa ingin lebih baik gitu ya. Jadi kalian kalau sudah mengerti itu hal yang positif, oh saya berarti harus seperti itu. Nah, saya harus jadi lebih baik dari hari ini. Nah, itu ya, selalu ingin lebih baik. Kemudian yang ketiga, selalu ingin belajar dan mencoba. Nah, selalu ingin belajar dan mencoba. Nah, karena rasa ingin tahunya tinggi, kemudian ingin menjadi lebih baik, maka seorang pelajar yang baik itu selalu ingin belajar dan mencoba, ya kan? Nah, mencoba ini yang dimaksud mencoba apa? Ya, mencoba hal-hal yang tadi yang baru, yang positif tadi dia coba, kemudian dia akan ambil hikmah atau pelajaran darinya. Jadi misalnya kalian penasaran tentang materi grammar bahasa Inggris. Nah, terus kalian muncul perasaan, wah saya ingin lebih baik, saya ingin lebih bisa tentang grammar. Nah, makanya kalian terus belajar ya, belajar dan mencoba. Nah, itu nanti akan kalian akan mendapatkan hikmah, oh ternyata grammar itu seperti ini toh. Nah, karena kalian sudah belajar itu kan. Nah, kalau nggak belajar kan nggak menemukan, Mas, ya kan. Nah, maka dari itu selain yang dua ciri tadi, maka ciri yang ketiga ini, ya ini selalu ingin belajar dan mencoba, itu juga hal yang harus dimiliki oleh seorang pelajar yang baik. Nah, kemudian yang keempat itu adalah selalu berani dan setia pada cita-cita. Nah, kalian udah punya cita-cita belum? Ya, kalau misalnya belum, dimulai dari sekarang, Mas ya. Jadi dimulai dari sekarang kalian harus menentukan cita-cita kalian. Kalian itu mau jadi apa toh? Apakah kalian mau jadi guru? Apakah kalian mau jadi seorang polisi, pilot, ya, dokter dan lain sebagainya? Itu semua terserah kalian. Kalian yang menentukan ya, bukan ustadz dan ustazahnya, tapi kalian ya. Nah, jadi seorang pelajar yang baik itu harus punya target ya, Mas. Jadi punya impian, oh saya besok harus bisa jadi ini. Nah, kemudian untuk mewujudkan target itu atau mewujudkan cita-cita itu, akhirnya dia belajar ya, belajar dengan giat, selalu mencoba ya. Gagal bangun, gagal coba lagi itu ya. Jadi tidak pernah menyerah dengan cita-citanya. Bagi good learners atau bagi pelajar yang baik, itu
dimanapun adalah kelasnya, ya. Artinya dimanapun kalian berada itu adalah ruang belajar kalian, ya. Kalian berada di rumah, kalian bisa belajar apapun yang ada di rumah, ya kan, termasuk belajar membantu orang tua kalian menyelesaikan pekerjaan rumah, ya kan. Kalian di pasar itu juga tempat belajar kalian, ya kan. Kalian bisa belajar bagaimana caranya berdagang, kalian bisa belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan orang. Nah, itu semua tempat itu adalah ruang belajar bagi seorang pelajar yang baik. Jadi tempat belajar itu tidak hanya di sekolah, Mas, ya. Dimanapun tempatnya, kalau kita itu memiliki niat untuk belajar, itu akan jadi ruang belajar kalian, kan? Kemudian yang kedua, siapapun bisa menjadi gurunya. Ya, betul. Jadi kalian di pasar, kalian belajar dengan pedagang. Kalian nggak mungkin belajar dengan seorang guru ketika di pasar, ya kan? Karena di sana yang lebih ahli berdagang itu adalah ya para pedagang itu. Maka kalian pun belajar dari mereka. Ketika di sawah, misalnya kalian lagi main-main di sawah, gitu kan. Nah, di sana ada petani. Nah, kalian bisa jadi kalian belajar tentang cara bertani melalui petani itu, karena dia lebih ahli, Mas, daripada guru kalian yang ada di sekolah, ya. Kalian berada di misalnya di mana, di pantai gitu ya. Nah, di sana kalian bisa belajar cara menangkap ikan, ya, dengan para nelayan. Jadi semua itu tempat belajar, Mas, tidak hanya di sekolah. Nah, kemudian yang ketiga adalah ilmu itu harus dicari, ditemukan, dan dikuasai, ya. Jadi ilmu itu tidak datang dengan sendirinya, dia harus kalian cari, kalian temukan, dan kuasai. Nah, mencari ilmu di mana? Ya tadi, bisa di mana saja ya. Tapi kan kalau yang secara formal atau secara resmi itu kan di sekolah. Nah, tapi sejatinya kalian bisa belajar dimanapun. Ilmu bisa kalian cari dan temukan dimanapun, dan kalian kuasai dengan bantuan dari orang yang lebih mampu, atau di sini guru kalian, ya kan. Guru kalian bisa jadi guru di sekolah, ya kan, guru mengaji kalian, guru kalian di luar yang tadi yang saya sebutkan tadi, ya. Misalnya kalau di pasar ya gurunya berarti pedagang gitu kan. Nah, itu kalian belajar dari mereka, kalian temukan ilmunya, kalian kuasai ilmunya. Kemudian yang keempat adalah semua proses dijalani dengan ikhlas karena Allah, ya kan. Nah, jadi kuncinya seorang pelajar, ya, atau seseorang siapapun lah, ya, mencari ilmu itu adalah ikhlas karena Allah, gitu kan. Jadi niat awalnya itu adalah ikhlas karena Allah, ya. Kalau kalian itu meniatkan dengan ikhlas karena Allah, maka nanti ilmu yang kalian dapatkan pun akan jauh lebih berkah, gitu ya, Mas, ya. Jadi lebih berkah dan insya Allah lebih dimudahkan ketika kalian mempelajarinya dan kalian menguasainya, ya. Dengan satu catatan, kalian harus ikhlas karena Allah. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima adalah bersama Allah semua yang sulit akan menjadi mudah. Betul nggak, Mas? Betul ya. Ya, kenapa bisa dibilang seperti itu? Ya, karena bersama dengan kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Nah, kemudahan itu yang memberikan siapa? Ya Allah, gitu kan. Jadi kalian harus yakin apapun kesulitan yang kalian hadapi, itu semua ada kemudahannya, dan kemudahan itu hanya dari Allah semata, ya. Jadi dengan ikhtiar yang kalian lakukan itu nanti akan muncul insya Allah kemudahan-kemudahan yang akan membantu kalian mengatasi kesulitan tersebut. Yang berikutnya adalah aktivitas bagi good learners di rumah sebaik di sekolah. Nah, jam 7 sampai jam 7.30. Nah, maksudnya
Jadi meskipun kalian itu sekarang statusnya adalah BDR ya, atau belajar dari rumah, tetapi tindakan yang kalian lakukan atau kebiasaan yang kalian lakukan sehari-hari itu buatlah seperti yang biasa kalian lakukan di sekolah, gitu kan. Makanya ini temanya atau judulnya aktivitas pagi good learners di rumah sebaik di sekolah, jam 7 sampai jam 7.30. Nah, apa saja aktivitasnya? Yang pertama adalah yang jelas mandi ya. Nah, mandi itu selain biar badannya fresh, bersih, nah kalian nanti akan lebih siap ya. Jadi ketika badannya itu nyaman karena bersih tadi, kalian akan lebih siap dalam belajar. Nah, yang pertama setelah mandi dan berpakaian rapi ya. Jadi tidak hanya pakai kaos oblong ya Mas ya, atau pakai kaos singlet gitu kan, atau bahkan nggak pakai kaos. Nah, itu jangan sampai ya. Jadi setelah mandi dan berpakaian rapi, kemudian berwudu dan menunaikan sholat duha ya kan, minimal ya 2 atau 4 rakaat ya kan. Jadi diniatkan untuk memudahkan kalian belajar dan juga mencari rizki pada hari itu. Kalian niatkan sholat duha minimal 2 sampai 4 rakaat. Nah, setelah sholat duha dan berdoa, kalian kemudian membaca tilawah gitu ya, membaca surat Al-Quran ya. Jadi ini sudah ada jadwalnya dari Senin hingga Sabtu gitu ya. Jadi yang hari Senin itu kalian membaca surat Al-Mujadalah. Kemudian untuk hari Selasa kalian membaca Ar-Rahman. Untuk Rabu kalian membaca Al-Waqiah, Kamis Al-Fat, Jumat Al-Kahfi, dan Sabtu adalah Yasin ya. Jadi Sabtu itu tetap melakukan aktivitas pagi seperti ketika di sekolah ya. Jadi mandi, berpakaian rapi, kemudian berwudu, sholat duha, membaca doa sholat duha, tilawah pagi sesuai dengan jadwal yang diberikan berikut. Yang terakhir, untuk mengawali hari kalian itu kan. Jadi setelah tadi persiapan dari mandi, kemudian sholat duha dan seterusnya, nah kemudian siapkan buku dan alat-alat belajar ya. Jadi kalian di depan laptop, di depan handphone itu biasakan ya, tersiapkan di situ adalah ada buku dan alat-alat belajar ya, entah itu pulpen, pensil, dan lain sebagainya. Nah, itu disiapkan. Yang kedua, segera aktivasi ABLMS Moodle atau sesuai instruksi Ustadz dan Ustazah ya. Jadi sebelum pembelajaran dimulai itu kalian login ya dengan akun kalian masing-masing melalui LMS ya. Jadi nanti ketika sudah jam dimulai pembelajaran itu kalian langsung mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Kemudian yang berikutnya, jangan lupa presensi dulu. Mulailah selalu dengan doa dan tersenyum pastinya. Nah, jadi presensi itu penting ya. Jadi untuk memastikan kehadiran kalian ketika mengikuti kelas itu kalian harus presensi ya, dan mulailah selalu dengan doa dan tersenyum ya. Jadi doa untuk memudahkan kalian belajar, untuk memudahkan kalian menghadapi hari itu dengan lebih baik. Nah, hari ini akan lebih baik dari kemarin, insya Allah. Nah, begitu anak-anak hal yang bisa saya sampaikan untuk hari ini, untuk perwalian kali ini. Insya Allah bermanfaat, dan jika ada pertanyaan bisa dilanjutkan lewat WhatsApp ataupun chat via LMS. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.